Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Indriani, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Kota Tebing Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat mempengaruhi semua aspek pendidikan, mulai dari pemilihan bahan ajar, cara dan bagaimana kegiatan belajar mengajar, metode, dan alat peraga, sampai semua sumber informasi dan cara menilai hasil belajar siswa, semuanya mencakup dalam tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran adalah arah atau hasil yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuan ini memuat bagaimana perubahan peserta didik baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Tujuan pembelajaran harus diamati secara jelas dan juga terperinci agar perubahan peserta didik dapat diamati dengan baik. Dengan begitu, tujuan pembelajaran menjadi panduan penting bagi guru dalam merancang kegiatan belajar sekaligus menjadi acuan untuk menilai apakah peserta didik tersebut sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama yaitu menganalisis kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD. Nah, apa itu KD? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran pada jenjang tertentu. Nah, tujuan dari analisis kompetensi dasar ini adalah untuk mengetahui arah pembelajaran, materi yang akan dikuasai, serta ranah kemampuan perkembangan seperti kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Langkah yang kedua adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah kita melakukan analisis kompetensi dasar, yang kita lakukan adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa itu indikator pencapaian kompetensi? Merupakan penjelasan atau penjabaran secara rinci dari KD untuk mengetahui tanda-tanda kompetensi itu telah tercapai. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kata kerja operasional atau biasa disingkat dengan KKO. Nah, apa itu kata kerja operasional? Nah, kata kerja operasional adalah kata kerja yang sangat penting dalam tujuan pembelajaran karena menunjukkan kemampuan yang harus ditampilkan oleh peserta didik. Nah, kata kerja operasional yang baik harus bisa diukur dan diamati dan juga tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Contoh kata kerjanya misalnya menjelaskan atau membandingkan. Nah, contohnya itu seperti siswa mampu menjelaskan pengertian tentang zakat. Langkah yang keempat adalah menentukan kondisi pembelajaran. Nah, apa kondisi pembelajaran itu? Kondisi pembelajaran adalah di mana peserta didik diminta untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, contoh dari kondisi pembelajaran itu adalah metode dan lingkungan belajar. Metode misalnya yang dipakai metode ceramah, diskusi, maupun tanya jawab. Langkah yang kelima yaitu menentukan tingkat keberhasilan. Nah, tingkat keberhasilan ini merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan langkah yang keenam adalah mengintegrasikan komponen ABCD. Nah, apa itu komponen ABCD? Komponen ABCD itu yang A, yaitu audience, adalah peserta didik. Kalau yang B itu behavior, yaitu kemampuan yang diharapkan. Kalau yang C itu condition, yaitu kondisi pembelajaran. Dan kalau yang D adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan. Dan yang keenam adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara utuh. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang telah saya jabarkan tadi, tujuan pembelajaran menjadi lebih terarah dan terperinci dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kesimpulannya, tujuan pembelajaran adalah bagian penting dalam perencanaan pendidikan yang memuat bagaimana arah, pelaksanaan, dan penilaian dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.